Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas kid. Kali ini kita akan belajar biologi bersama saya, Nurisnawati Kusuma. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang pola-pola hereditas. Tentunya materi ini merupakan materi kelanjutan dari peristiwa pewarisan sifat atau biasa kita kenal juga dengan hukum Mendel maupun penyimpangan semu hukum Mendel. Pada pertemuan kita kali ini tentunya ada 3 hal penting yang akan kita pelajari, yaitu tentang pautan, peristiwa pindah silang, dan yang ketiga adalah peristiwa gagal berpisah atau biasa kita kenal dengan peristiwa non-disjunction. Tentunya pada materi pola-pola hereditas ada banyak sebenarnya yang akan kita bahas, namun tentunya pada pekan selanjutnya itu kita akan membahas juga tentang determinan seks. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang pautan. Kalau kita berbicara tentang pautan, tentunya peristiwa pautan ini biasa juga dikenal dengan linkage. Peristiwa 2 gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada peristiwa pembelahan meiosis. Nah, pada peristiwa pembelahan meiosis tentunya Anandaku sudah mengetahui bahwa terjadi yang namanya peristiwa pembelahan sel dan ada pemisahan secara bebas. Namun ketika terjadi pautan maka dia tidak bisa memisah secara bebas, tetapi gen-gen yang saling tertaut diturunkan secara bersama-sama. Pada peristiwa pautan ini ada 2 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang pautan gen dan yang kedua adalah tentang pautan kelamin yang lebih dikenal dengan sex link. Untuk memahami lebih jauh, maka yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah tentang pautan gen. Di mana pada peristiwa pautan gen ini, gen dalam satu kromosom tidak berpisah satu sama lainnya pada saat pembentukan gamet. Tentunya ini erat kaitannya pada peristiwa gametogenesis. Terjadi ada gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama dan lokus yang berdekatan. Tentunya lokus ini adalah letak gen dalam satu kromosom. Nah, pautan gen ini menyebabkan variasi gamet yang terbentuk
lebih sedikit. Nah, kenapa ada peristiwa pautan gen? Di mana tanda adanya pautan gen bila hasil tes cross. Jadi ada kata kunci tes cross. Artinya jika disilangkan atau dikawinkan dengan yang bergenotip homozigot resesif, maka akan menurunkan turunan dengan perbandingan fenotip 1:1. Seperti apa pautan itu? Nah, untuk bisa membedakan, Anandaku bisa memperhatikan yang pertama di sini adalah bila gen A besar dan gen B besar itu adalah alel bebas. Berarti kalau dia alel bebas, dia bisa memisah secara bebas. Nah, genotip A besar, A kecil, B besar akan membuat macam gamet. Karena dia alel bebas, maka dia bisa memisah secara bebas. Makanya A besar, B besar, dia bisa dengan A besar, B kecil, bisa dengan A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Sehingga dia akan menghasilkan turunan hasil tes cross antara A besar, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Seperti ini turunannya. Ini kalau kita menggunakan persilangan dengan papan catur. Bisa juga kalian menggunakan sistem pagar atau menentukan jenis gametnya lalu disilangkan. Jadi tentunya untuk menentukan persilangannya, saya yakin Anandaku sudah memahami bagaimana menyilangkan pada materi sebelumnya, itu pada hukum Mendel. Nah, namun bila gen A besar dan gen besar berpautan, berarti dia tidak bisa memisah secara bebas. Nah, genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil akan membuat macam gamet hanya A besar dengan B besar dan A kecil dengan B kecil. Tidak sama seperti tadi pada dia alel bebas. Kenapa? Karena A besar berpautan dengan B besar, A kecil berpautan dengan A B kecil. Ya, itu namanya pautan. Nah, selanjutnya pautan gen ini tergantung dari lokusnya. Jadi ini adalah lokus letak gen dalam suatu kromosom. Nah, di sini Anandaku bisa melihat ini gennya akan terpaut, ini tidak terpaut, dan ini pun tidak terpaut. Kenapa? Ada jarak antar gennya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari peristiwa pautan gen. Nah, pada persilangan lalat buah Drosophila melanogaster, sayap panjang abdomen. Jadi kata kuncinya di sini ada sayap panjang, abdomen lebar. Disilangkan dengan lalat buah yang vestigial dan abdomennya sempit. Gen yang membawa sifat sayap panjang berarti sayap panjang katanya dengan lebar saling terpaut. Berarti kalau kita menentukan misalnya sayap panjangnya itu adalah V besar, berarti yang abdomen lebarnya itu juga adalah A besar. Berarti dia terpaut antara V besar dengan A besar. Nah, dan gen yang membawa sifat sayap vestigial itu kita ambil sampel misalnya kode V kecil dan abdomen sempit juga saling terpaut. Berarti V besar, A besar, V kecil, A kecil itu saling terpaut. Artinya dia hanya dia tidak bisa memisah secara bebas seperti alel bebas. Nah, sehingga ketika kita menyilangkan maka sayap panjang abdomen lebar, sayap vestigial abdomen sempit, V besar, A besar, V besar, A besar, V kecil, A kecil, V kecil, A kecil. Itu dia terpaut. Gametnya akan dihasilkan V besar, A besar, V kecil, A kecil. Ingat, V-nya itu adalah sayap panjang, V besar sayap panjang, A kecil itu adalah abdomen yang lebar. Sayap panjang, abdomen lebar, sayap panjang,
abdomen lebar. Nah, ini akan menghasilkan perbandingan V besar, A besar, V besar, A besar, V kecil, A kecil, V kecil, A kecil. Seperti ini akan perbandingan yang akan terbentuk. Sehingga terlihat bahwa V besar itu hanya bisa dengan A besar, V kecilnya hanya bisa dengan A kecil. Itu namanya terpaut. Nah, selanjutnya pada peristiwa pautan kelamin. Kalau tadi dia terpaut pada pautan gen, kalau sekarang adalah pautan kelamin. Kalau pautan kelamin ini tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut pada peristiwa determinan seks. Nah, contohnya adalah pautan seks pada lalat buah. Jadi pautan seks pada lalat buah ini, Morgan itu membuat beberapa hipotesis dalam penelitiannya mengenai lalat buah. Yang pertama itu adalah faktor warna merah dominan terhadap putih. Jadi kita bisa mengambil sampel gennya itu adalah M besar. Ini penentu warna merah. Berarti yang M kecilnya itu adalah yang berwarna putih. Gen resesif yang menunjukkan warna putih hanya memperlihatkan pengaruh pada lalat buah yang jantan. Berarti putih itu bisa nampak kalau pada jantan. Gen yang menentukan warna mata pada lalat buah terpaut pada kromosom X. Berarti kalau misalnya betina mata merah berarti XM besar, XM besar. Ini namanya betina. Kenapa? XX. Nah, sekarang kita lihat. Betina mata merah disilangkan dengan jantan mata putih. Ini yang terpaut kromosom X. XM besar, XM besar. Kenapa? Karena mata merah. Jantan mata putih berarti XM kecil. Jantan berarti XM kecil Y. Seperti ini. Maka gametnya adalah XM besar, XM kecil, dan Y. Dihasilkan genotip. Jadi genotip itu adalah yang menentukan fenotip. Kalau fenotip itu adalah sifat yang nampak. Sifatnya apa? Gitu. XM besar, XM kecil, dan XM besar Y. Disilangkan antara mata merah, betina mata merah, dan jantan mata merah. Seperti ini persilangannya. Maka dihasilkan gamet XM besar, XM kecil disilangkan lagi dengan XM besar Y. Sehingga dihasilkan turunan F2-nya XM besar, XM besar. Berarti betina mata merah. Yang kedua adalah XM besar Y. Berarti jantan mata merah. Yang ketiga adalah XM besar, XM kecil. Itu ada XM besar, XM kecil. Betina lagi mata merah. Dan XM kecil Y. Berarti jantan mata putih. Jadi ini adalah terpaut kromosom X. XX berarti betina, XY berarti jantan. Maka dihasilkanlah persilangan seperti ini. Nah, pada peristiwa selanjutnya adalah pautan seks pada manusia. Tentunya sama halnya bahwa XX itu adalah wanita, sedangkan XY itu adalah pada laki-laki. Nah, pautan seks pada manusia itu dapat dibedakan pada gen dominan dan gen resesif. Nah, tentunya pada turunan kita, dari induk kita itu akan diturunkan pada turunannya. Contohnya, pautan gen pada gen dominan misalnya gigi coklat dan hipertrikosis. Jadi hipertrikosis. Sedangkan pada pautan seks pada gen resesif misalnya ada yang hemofilia, buta warna, dan anodontia. Salah satu contoh persilangan pautan seks yang terpaut kromosom X adalah buta warna. Jadi peristiwa buta warna ini adalah peristiwa terpaut kromosom X dan
pada dasarnya bersifat resesif. Nah, pada persilangan sekarang kita coba lihat. Pada persilangan buta warna, jadi P itu adalah parental ya. Di sini normal carrier. Jadi karena buta warna itu terpaut kromosom X, berarti hanya pada X yang akan menurunkan sifat buta warna. Kalau normal carrier berarti simbolnya seperti ini. XXCB. Ingat, XX berarti wanita. Wanita normal carrier disilangkan dengan laki-laki buta warna. Ingat, XCBY berarti yang penentu buta warna terpaut pada kromosom X. Gametnya adalah XX, XCB ini penentu buta warnanya. XCBY. Lalu kita masukkan dalam papan catur. Berarti XXCB hasilnya di sini, XY di sini, XCB dan XCBY. CB-nya itu adalah penentu dari buta warna. Sehingga dihasilkan XXCB-nya 1 itu adalah wanita normal carrier. Carrier artinya dia normal tetapi bisa membawa sifat buta warna. XCB berarti ini adalah wanita buta warna. XY adalah wanita laki-laki normal, sedangkan XCBY itu adalah laki-laki buta warna. Di sini bisa nampak bahwa buta warna itu terpaut pada kromosom X dan itu adalah menjadi penentu pada saat persilangannya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peristiwa pindah silang. Kalau tadi kita membahas pautan, berarti dia tidak bisa memisah secara bebas. Kalau pindah silang, biasa kita kenal dengan peristiwa crossing over. Tentunya anandaku semua masih mengingat materi pada saat peristiwa pembelahan meiosis. Itu pernah kita bahas. Pindah silang terjadi pada peristiwa pembelahan meiosis yang pertama. Apa sebenarnya peristiwa pindah silang ini? Jadi peristiwa pindah silang ini merupakan peristiwa di mana gen yang berpautan itu memisah dan bertukar pasangan dengan gen alelnya. Anandaku bisa melihat peristiwa pindah silang pada gambar. Nah, bila terjadi crossing over, gen yang berpautan dapat berpasangan seperti alel bebas. Hanya yang membedakan adalah jumlah tiap gametnya tidak sama banyaknya. Dan peristiwa pindah silang ini terjadi tempat persilangannya dua kromatid yang disebut kiasma. Dan terjadi pada peristiwa meiosis yang pertama. Selanjutnya yang perlu anandaku semua ketahui adalah pada peristiwa pindah silang ini akan menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu adalah kromosom yang sama dan menghasilkan kombinasi. Pada peristiwa pindah silang ini tentunya dikenal istilah NPS, artinya nilai pindah silang, di mana NPS ini merupakan angka yang menunjukkan presentasi kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Untuk memudahkan dalam menghitung nilai pindah silang, kita bisa menggunakan rumus jumlah rekombinan atau RK dibagi dengan jumlah rekombinan atau RK plus jumlah kombinasi parental atau disingkat dengan KP dikali dengan 100%. Jadi RK itu adalah rekombinan, KP itu adalah kombinasi parental, di mana individu yang sama dengan salah satu induknya.
Sedangkan kalau rekombinan itu adalah individu rekombinasi dari kedua induknya. Sekarang kita lihat seperti apa contoh dari peristiwa pindah silang. Nah, ini adalah contoh dari peristiwa pindah silang. Jadi kita bisa melihat bahwa diketahui gen H besar itu adalah warna hitam, H kecil adalah warna abu-abu, P besar sayap panjang, P kecil sayap pendek, dan jarak antara H besar dengan P besar adalah 10%. Jadi ini adalah soalnya ada 10%. Jarak antara H besar dan P besar. Tentukan rasio fenotip. Ada kata rasio fenotip. Berarti perbandingan fenotipnya, sifat yang dihasilkan. Hasil tes cross H besar H kecil, P besar P kecil yang mengalami pindah silang beserta nilai pindah silangnya. Nah, untuk menyelesaikan tentunya kita harus melakukan tes cross, yaitu hitam sayap panjang dan abu-abu sayap pendek. H besar H kecil, P besar P kecil dengan H kecil H kecil, P kecil P kecil. Jadi yang kita bahas ini adalah pindah silang. Kita mau cari rasio fenotip. Nah, untuk mengetahui rasio fenotipnya, tentunya kita harus mengetahui dulu yang mana kombinasi parentalnya dan yang mana rekombinasinya. Tentunya Anandaku sudah tahu bagaimana menyilangkan antara H besar H kecil, P besar P kecil, dan H kecil H kecil, P kecil P kecil. Tentunya dari persilangan ini kita menghasilkan gamet H besar P besar, H besar P kecil, H kecil P besar, dan H kecil P kecil. Anandaku bisa menggunakan papan catur untuk menentukan rekombinasi dari persilangannya. Nah, dari persilangan ini tentunya akan dihasilkan H besar H kecil P besar P kecil, H besar H kecil P kecil P kecil, H kecil P besar P kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Dari hasil persilangan itu tentunya kita mau menentukan yang mana kombinasi parental. Ingat kembali, kombinasi parental adalah sifat dari induknya. Hitam bersayap panjang, berarti ini adalah kombinasi parental. Yang kedua, hitam bersayap pendek. Dari induknya hitam sayap panjang, abu-abu sayap pendek, berarti ini adalah rekombinasi. Abu-abu dan bersayap panjang, ada tidak abu-abu sayap panjang di induknya? Berarti ini adalah rekombinasi. Abu-abu sayap pendek, ini adalah induknya, berarti kombinasi parental. Pada dasarnya, jarak gen itu sama dengan rekombinasi. Berarti jarak gennya adalah 10%, berarti rekombinasinya adalah 10%. Kita mau cari kombinasi parentalnya, berarti untuk mencari KP-nya dulu adalah 100% dikurang 10%. 10% itu adalah rekombinasi. Berarti totalnya dikurangi dengan RK sehingga menghasilkan KP adalah 90%. Dari sini kita bisa menentukan KP dan RK-nya. Jadi di sini kita bisa menentukan KP dan RK. KP dan RK-nya. Ini adalah RK. Karena KP dan RK perbandingannya 50%, maka kita bisa menghitung. Hitam bersayap panjang itu adalah KP. Berarti 50% dikali KP-nya. Berarti hasilnya adalah 45%. Bisa kita sederhanakan menjadi 9. Hitam bersayap pendek tadi itu adalah RK. Berarti 50% dikali 10% karena 10% itu adalah RK-nya. Hasilnya adalah 5% disederhanakan menjadi 1. Abu-abu bersayap panjang itu adalah rekombinasi. Berarti 50% juga dikali 10 hasilnya adalah 5% disederhanakan juga menjadi 1. Abu-abu bersayap pendek ternyata itu adalah KP.
kombinasi parental. Berarti 50% dikali 90% hasilnya adalah 45. Sehingga dihasilkan rasio gamet akibat pindah silang dengan perbandingan H besar P besar berbanding H kecil P besar, H besar P kecil, H kecil P kecil adalah 9 banding 1 banding 1 banding 9. Nah, itu pertanyaan yang pertama berarti sudah bisa terjawab. Lalu, berapa nilai pindah silangnya? Ingat kembali, nilai pindah silang sama dengan nilai RK. RK-nya berapa? RK-nya adalah 10%. Nah, selanjutnya adalah peristiwa gagal berpisah. Kalau peristiwa gagal berpisah, biasa kita kenal dengan non-disjunction. Gen yang berpautan waktu terjadi crossing over tidak dapat atau dia gagal berpisah. Gen alel bebas waktu beranafase, kromosomnya gagal memisahkan diri dari pasangannya dan terbawa seluruhnya ke satu kutub. Peristiwa gagal berpisah ini akan mengakibatkan gennya yang diploid atau duplikasi dan gennya ada yang berkurang atau delesi. Artinya jumlah gennya yang ke arah kutub yang berlawanan itu tidak normal. Boleh jadi yang ke kutub atas lebih banyak dibandingkan yang ke kutub bawah. Ini biasanya terjadi pada peristiwa anafase. Nah, apa yang terjadi dari peristiwa gagal berpisah? Anandaku semua bisa melihat seperti inilah peristiwa non-disjunction atau gagal berpisah yang terjadi pada peristiwa meiosis 1 ataupun pada meiosis yang kedua. Ketika dia akan menuju ke kutub yang berlawanan, maka jumlah kromosom atau jumlah gennya tidak sama banyaknya yang ke kutub atas dan yang ke kutub bawah. Sehingga akan mengakibatkan jumlah kromosomnya ada yang bertambah ataupun ada yang berkurang. Itu adalah dampak dari gagal berpisah. Jika terjadi gagal berpisah dan gamet tersebut berfertilisasi, maka kemungkinan yang pertama tidak dapat menjadi individu baru dan boleh jadi menjadi individu baru tetapi dengan kelainan yang biasa kita kenal dengan sindrom. Salah satu contohnya adalah bila saat terjadi oogenesis, ingat pembentukan ovum, terjadi non-disjunction atau gagal berpisah, maka ovum yang terbentuk memiliki kemungkinan seperti di atas. Nah, jumlah kromosom pada manusia kan ada 46 kromosom yang terdiri dari 22 autosom ditambah kromosom X. Ini yang normal. Dan ada 22 autosom ditambah kromosom Y. Berarti ini kan akan menjadi 44 autosom ditambah XY. Berarti ini adalah laki-laki atau jantan. Pria ya. Nah, tapi kalau terjadi non-disjunction, boleh jadi 22 autosom ditambah XX. Berarti ini yang mengalami duplikasi. Harusnya hanya X saja. Berarti yang ke kutub bawah hanya 22 autosom ditambah 0. Nah, ini juga dia akan, ini kalau di sini yang kromosom kelaminnya, seksnya, kalau di sini adalah autosom atau kromosom tubuhnya. Ini juga akibat dari non-disjunction. Nah, ketika terjadi fertilisasi dari hasil non-disjunction, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ada sindrom, akan menjadi wanita super, yaitu 44 autosom ditambah XXIX, berarti kelebihan satu kromosom X-nya. Ada juga 44 autosom ditambah XXY, mau dibilang laki-laki tetapi ada 2 kromosom X-nya, mau dibilang wanita tetapi ada kromosom Y-nya.
itu dikenal dengan sindrom Klinefelter. Ada yang berlebih, ada juga yang berkurang. Nah, itu pada peristiwa gagal berpisah. Oke, sebelum kita lanjut ke kuis, ada yang ingin ditanyakan dari ketiga materi tadi, yaitu peristiwa pautan, pindah silang, dan gagal berpisah. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan membahas kuis yang pertama. Tapi sebelum Ibu membahas kuis yang pertama, ada yang ingin menjawab kuis yang pertama, silahkan. Ini tentang peristiwa pindah silang yang Ibu tadi sudah jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Pada lalat buah Drosophila melanogaster, warna bulu kelabu itu disimbolkan dengan K besar dominan terhadap warna bulu hitam. Berarti K besarnya adalah kelabu, K kecilnya adalah hitam. Jadi K besarnya itu adalah kelabu dan K kecilnya itu adalah hitam. Dominan terhadap bulu hitam. Sayap panjang berarti P besar itu adalah sayap panjang. Berarti dominan terhadap sayap pendek, berarti P kecilnya sayap pendek. Persilangan antara lalat kelabu panjang berarti K besar K kecil, P besar P kecil. Dengan hitam pendek berarti disilangkan dengan K kecil, K kecil, P kecil, P kecil. Dari persilangan ini menghasilkan kelabu panjang 400 ekor, kelabu pendek 70 ekor, hitam panjang 82 ekor, dan hitam pendek 420 ekor. Sehingga kita bisa melihat, kita harus menentukan, ingat rumusnya NPS, nilai pindah silang sama dengan rekombinasi dibagi dengan rekombinasi ditambah dengan kombinasi parental dikali dengan 100%. Berarti kita harus menentukan RK-nya yang mana, KP-nya yang mana. RK-nya itu adalah kelabu pendek. Kenapa? Karena tadi induknya itu adalah hitam panjang. Ini kelabu pendek berarti rekombinasi. Ya. Dan ini adalah KP. KP, kombinasi parental. Berarti untuk menghitung RK-nya berarti 70 ditambah 82 dibagi dengan RK-nya itu adalah 70 ditambah 82 ditambah KP-nya adalah 400 ditambah dengan 420 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah berapa? 0,15, sehingga hasilnya adalah 15%. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Untuk lebih jelasnya Nandaku bisa melihat hasilnya seperti ini. 15%. Oke, semoga bisa dipahami untuk kuis yang pertama. Sekarang kita lanjut di kuis yang kedua. Nah, sekarang kita coba bahas. Gen mata merah pada lalat buah merupakan gen terpaut pada kromosom X. Kalau tadi ada kita bahas terpaut gen, sekarang kita bahas dulu terpaut kromosom X. Disilangkan lalat buah jantan mata merah dengan lalat buah betina mata putih. F1 disilangkan kembali, maka F2 lalat buah jantan bermata merah sebanyak. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Parental yang pertama
Parental itu induknya ya. Jantan mata merah disilangkan dengan lalat buah betina mata putih. Jadi M besar itu merah, M kecil itu penentu putih, terpaut pada kromosom X. Maka turunannya adalah X M besar, X M kecil, X M besar, X M kecil, X M kecil Y, X M kecil Y. Disilangkan kembali, berarti XM besar, XM kecil disilangkan kembali dengan XM kecil Y. Sehingga menghasilkan XM besar, XM kecil, XM kecil, XM kecil, XM besar Y, dan XM kecil Y. Betina mata merah, betina mata putih, jantan mata merah, jantan mata putih. Maka F2 lalat buah jantan bermata merah. F2 jantan bermata merah berarti ini. Ada berapa? Ada 1 dari berapa turunannya? 4 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Selanjutnya, kuis yang ketiga. Ada yang bisa jawab kuis yang ketiga? Ini berhubungan dengan peristiwa pautan. Yang ditanyakan jumlah gametnya yang akan dibentuk jika semuanya terpaut. Oke, kita bahas. Jika diketahui individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil, semua gen dominan terpaut sesamanya. Maka macam gamet yang dibentuk adalah, kalau dia terpaut sesamanya, berarti gen A besar, B besar, C besar, D besar, dan E besar itu terpaut. Artinya dia tidak bisa berpasangan dengan yang lainnya. Dan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil juga terpaut. Berarti tidak bisa memisah secara bebas. Sehingga hanya pasangan ini yang akan muncul. Kalau pasangan ini yang akan muncul, berarti jawaban yang benar itu adalah gen A besar, B besar, C besar, D besar, dan E besar. Dan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil. Kalau 1 dan 3 yang benar, itu jawabannya B. Soal selanjutnya ini masih terpaut pada genotip atau gen yang terpaut. Genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil akan membuat. Nah, sekarang di sini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah 8 macam gamet bila gen A besar, B besar, C besar adalah alel bebas. Jika alel bebas, maka macam gamet dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 2 berpangkat N, di mana N-nya di sini adalah gen yang bersifat heterosigot. Ada berapa yang heterosigot? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Pernyataan yang pertama benar. Jika satunya benar, 3-nya sudah pasti benar. Itu kalau pilihan 1, 2, 3, 4. Tapi kita lihat yang 2. 2 macam gamet bila gen A besar, B besar, C besar berpautan. Jika gen A besar, B besar, C besar terpaut, maka macam gamet yang dibentuk A besar, B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Berarti 3-nya benar. Sekarang kita lihat 2.
8 macam gamet bila A besar, B besar, C besar berpautan dan terjadi crossing over. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan jika terjadi pautan dan mengalami crossing over, maka jumlah gamet yang dihasilkan sama dengan gamet macam gamet alel bebas, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Nah, kita lihat 4 macam gamet, jadi duanya benar ya. 4 macam gamet bila gen A besar, B besar terpaut, dan alel bebas pada C-nya. Berarti A besar hanya bisa berpasangan dengan B besar. Tidak bisa A kecil dengan B besar. Seperti tadi pada alel bebas. Sehingga hanya muncul ini A besar, B besar terpaut. Ya. Tetapi C-nya itu yang sekarang kita lihat. Berarti yang muncul A besar, B besar, C besar. A besar, B besar, C kecil. A kecil, B kecil, C besar. A kecil, B kecil, C kecil. Ini B besar ya. A besar, B besar. Sorry, ini adalah A kecil, B kecil, C. A besar, B besar, C besar. A besar, B besar, C kecil ya. A kecil, B kecil, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Jadi ada 4 macam gamet yang terbentuk. Sehingga poin 4-nya juga benar. Soal yang terakhir adalah tentang hemofilia. Kalau hemofilia ini terpaut pada kromosom X, ya, Anandaku bisa melihat langsung bahwa yang disilangkan adalah laki-laki hemofilia kawin dengan seorang wanita. Ini laki-laki hemofilia, ini adalah wanita yang normal, non hemofilia atau homozigot. Disilangkan, maka hasilnya seperti ini. XH besar, XH kecil, XH besar, XH kecil, XH besar Y, dan XH besar Y. Nah, ini yang penentunya adalah gen yang terpaut pada kromosom X. Sehingga XH besar, XH kecilnya itu adalah normal carrier, XH besar, XH kecil normal carrier, XH besar Y adalah laki-laki normal, XH besar Y adalah laki-laki normal. Yang ditanyakan adalah berapa persen kemungkinan terjadinya hemofilia jika anak pertama mereka laki-laki? Anak laki-lakinya semuanya normal. Kenapa? Karena dari ibunya yang normal. Berarti jawabannya di sini adalah alfa. Oke, demikian pembelajaran kita mengenai pola-pola hereditas. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya pantun, pohon jati tumbuh berjajar, pandai berpantun orang pintar, jika kita malas belajar, cita-cita tak akan terkejar. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Ki.